Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini kita bakal bahas saham-saham konstruksi yang di video sebelumnya kita tidak bisa menggunakan data saham Indonesia, dan alhamdulillah data saham Indonesia hari ini bisa dibuka kembali. Yang tadinya mungkin data saham Indonesia sama dengan kasusnya yang di IPOT dengan kasusnya yang di sekuritas-sekuritas lain. Mungkin mereka satu jaringan. Jadi tadi di video pertama kita tidak bisa menggunakan data saham Indonesia. Seperti itu ya buat teman-teman. Alhamdulillah di video tentang konstruksi ini kita bisa sedikit terbantu dengan adanya data saham Indonesia. Dan mungkin besok adalah hari terakhir kita bisa menggunakan data saham Indonesia, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum tanggal 6 Desember besok. Seperti itu buat teman-teman. Jadi video yang pertama, di video kali ini kita bakal bahas tentang konstruksi, di mana ada 7 saham-saham konstruksi, ada Wika, Adi, PTPP dan lain sebagainya yang nanti bakal kita bahas analisa dan broker summary-nya. Jadi gitu aja buat teman-teman, dan juga buat teman-teman yang mau masuk ke grupnya belajar trading, mungkin yang suka nungguin rekomendasi atau nungguin informasi-informasi atau suka membagikan informasi ke teman-teman lainnya, atau bahkan suka membuat analisa-analisa, teman-teman bisa gabung nih di videonya belajar trading, gratis, nggak dipungut biaya. Jadi nanti videonya aku kasihin di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa cek, insya Allah linknya ada di situ, tinggal klik langsung bisa masuk ke grupnya belajar trading. Gitu ya buat teman-teman. Lanjut aja pembahasannya, kita hapus telegramnya. Di saham pertama ada Wika, di mana Wika hari ini tertutup naik 2,2%. Asing net sell 1,27 billion, pembelian paling banyak SQ, penjualan paling banyak OD. Kita bisa catat baik-baik di sini ada BB. Jadi apakah besok BB akan masih bertahan untuk membeli ataukah berjualan? Kalau seumpama BB besok beli, ini akan menjadi pertanda yang menarik menurut saya. Lanjut ke broker summary-nya untuk Wijaya Karya. Kita lihat di bandarmologinya Bandar hari ini mulai melakukan akumulasi 0,88 billion. Kalau kita lihat secara keseluruhan masih distribusi untuk bandarmologinya. Kalau asing dia kebalikannya dengan bandarmologinya. Asing hari ini net sell atau distribusi. Secara keseluruhan asing akumulasi di Wijaya Karya. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, memang Wijaya Karya hari ini mulai menarik, di mana dia hari ini ditutup di area dekat support, di mana kemarin dia tutup di support banget nih, tutup di 1135, dan tadi dia sempat jebol turun ke bawah dan akhirnya di bawah naik kembali di sini nih. Dan sekarang ditutup di 1160. Jadi menurut saya ini wilayah dekat support buat teman-teman, kalau mau beli bisa nih di sini nih. Kalau kita lihat perbandingannya di sini ada, kalau semua mau beli di 1060 ke bawah cuman 2,17% cut loss-nya ya. Mungkin kalau teman-teman mau cut loss di sekitar 1225 bisa 3%, dan kalau dia naik bisa sampai ke area resist yang pertama, yaitu di 1000 berapa? 1300 ya, di 1300 bisa 11%. Jadi perbandingannya 1:4. Menurutku sangat menarik untuk Wijaya Karya. Kayak gitu. Apalagi nanti kalau ke arah neckline di sini nih. Di arah neckline dia udah 17%. Kalau seumpama arah neckline-nya jebol, ya dia lanjut rally. Seumpama Desember jadi Windows dressing. Seperti itu untuk saham-saham dari konstruksi. Gitu ya buat teman-teman, kita hapus saja. Lanjut ke saham yang kedua. Oh, sebentar. Kita lihat di sini, kalau kita analisa volume hari ini ya cukup lumayan kecil menurut saya, dengan penaikannya yang lumayan besar 2,2%, tapi volume tidak cukup memadai. Itu menyebabkan bar chart di bawah 0 semakin besar, dan juga MACD masih tajam menuju ke bawah. Kayak gitu ya, semoga aja di minggu-minggu ini atau di Jumat besok, kalau teman-teman mau beli di area 1040 1050, semoga dikasih. Gitu ya buat teman-teman untuk Wika. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Adikarya, di mana Adikarya hari ini naik 0,98% atau 10 poin. Tadi sempat turun 4% kayak gitu, 4,34%. Kalau kita lihat asing net buy 1,46 billion, pembelian paling banyak AK, penjualan paling banyak KZ.
Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Adikarya, dia diakumulasi sama bandarnya 0,841 billion. Tapi secara keseluruhan bandar distribusi. Kalau kita lihat hari ini asing net buy dan secara keseluruhan asing memang masih akumulasi. Kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Adi sama seperti Wika tadi, udah berada di area support, deket-deket support. Kalau teman-teman mau beli ya beli aja besok kalau seumpama dikasih di 25 atau di 30 di harga hari ini. Tapi kalau lebih enak lagi ya di arah 25 ini. Kalau jebol dari 1000 jebol dari 1000 ya di cut loss dulu aja. Kan kalau beli di 1020 atau 1025 berarti batas cut lossnya 2,5 sampai 2% aja. Berbanding kenaikannya kalau kita lihat di sini perbandingan harganya, maaf salah tunjuk di sini. Nah, ini dia. Perbandingannya kalau teman-teman beli di 20 atau 25 atau di 30 aja deh. Maksimal beli di 30 ya, teman-teman. Nah, ini bisa sampai 3%. Ya, perbandingannya masih 1:1. Tapi kalau seumpama dia jebol di 1060 ya dia arahnya rally. Mungkin menguji area neckline dia di sini, menguji area neckline 12%. Dan teman-teman ketahui bahwa Adi memang kalau seumpama naik biasanya naiknya ya lumayan tinggi kayak gitu, tapi turunnya juga lumayan dalam kayak gitu. Kalau kita lihat hari ini volume sebenarnya cukup lumayan, tapi masih besar di 3 hari 4 hari yang lalu. 4 hari, 3 hari, 2 hari yang lalu ini tinggi-tinggi banget, menyebabkan MACD masih tajam menuju ke bawah karena volumenya belum bisa menyaingi di hari-hari sebelumnya. Barcat masih tajam menuju ke bawah dan juga MACD masih tajam menuju ke bawah juga kayak gitu. Jadi gitu untuk Adi ya, kalau teman-teman mau beli bisa beli di daerah 1020 dan 1025 kayak gitu. Gitu ya buat teman-teman dari Adi. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTPP. Di mana PTPP hari ini naik 0,92%. Asing net buy, net sell hampir 7 billion, asing hampir net sell 7 billion. Pembelian paling banyak YU, AK, dan penjualan paling banyak DX dan juga YP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk PTPP didistribusi. Didistribusi secara hari ini dan didistribusi secara masif. Kalau kita lihat asing tidak jauh berbeda. Cuman asing lebih lebih banyak lagi distribusinya hari ini maupun di 20 hari. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk PTPP sebenarnya udah berada di daerah support. Dia hari ini ditutup di resist malah teman-teman, ditutup di resist di 1100. Dia ditutup di 1100 ya kalau nggak salah ya, ditutup di 1100 dan hari ini di 1100 juga. Kalau seumpama besok naik ya arah kenaikannya ke 1050 jelas, ke 1050. Kalau 1050 tembus nih, kalau dia belinya kita beli di 1010, arah dia di sini di 1010 di 1050 berarti range-nya adalah 4,5%. 4,35%. Kalau dia tembus ke atas lagi ya arah dia ke sini nih, ke arah resist kuat dia di 1200. Kalau 1200 naik ya udah rally aja sampai ke sini. Target dia ke arah resist atas nih di sini. Resist atas 25% sangat menarik menurut saya apabila bisa ditembuskan lagi sampai ke Windows dressing. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah menarik atau belum? Kita sharing di kolom komentar atau di grupnya Belajar Trading. Gitu ya buat teman-teman, tapi jangan lupa untuk disiplin buat teman-teman yang mau beli sahamnya konstruksi, karena untuk tapering sendiri yang paling mengena di tapering yang pertama, saya ulangi kembali ya teman-teman. Jadi kalau seumpama di tapering sendiri yang paling berpengaruh biasanya ke arah properti dan arah di konstruksi. Makanya dari kemarin di grup juga saya ngewanti-wanti buat teman-teman tetap hati-hati buat yang pegang konstruksi dan juga pegang properti kayak gitu. Karena tapering ini memang nyerangnya ke arah dua itu. Jadi semoga aja di Windows dressing untuk saham-saham dari konstruksi tetap dikasih naik.
Seperti itu, semoga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat hari ini bar chart semakin dalam kayak gitu kan. Bar chart semakin dalam menuju ke bawah, MACD juga masih tajam menuju ke bawah. Volume hari ini belum cukup memadai untuk menutup 3 hari berturut-turut ini, naiknya tinggi-tinggi banget volumenya, ya Allah. Jadi semoga aja untuk PTPP besok bisa tembus di area resist dia di 1100 di harga previous close. Maaf, di harga penutupan hari ini. Dan semoga ada arah pembalikan dari MACD dia. Seperti itu ya buat teman-teman, buat PTPP. Jadi gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WG. Di mana WG adalah saham favorit saya, di mana dia risknya lebih kecil daripada saham-saham konstruksi lainnya. Kalau turun juga pelan-pelan. Kalau kita lihat hari ini asing net buy 73 juta. Pembelian paling banyak YP, penjualan paling banyak KK dan juga YB. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk WG diakumulasi secara masif sama bandarnya. Kalau kita lihat asing dia hari ini akumulasi tapi secara 20 hari aja dia distribusi. Jadi beberapa hari ini asing udah mulai akumulasi gitu cara kita membaca. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk WG. Nah, ini dia WG hari ini ditutup di area support uptrend dia nih di sini. Dia punya support uptrend, terus kemarin sempat jebol 3 kali tapi akhirnya dibawa naik lagi. Dan semoga aja dia bertahan di area 202 karena di situ area support dia sekarang. Kalau 202 dijebol ya dia ada support lagi di 197. Ini pun support minor, teman-teman. Jadi harus hati-hati, kalau support minor jebol ya dia mengarah ke support kuat di 190. Dan kalau kita lihat hari ini dan 3 hari berturut-turut dia volumenya cukup kecil. Jadi MACD juga masih tajam menuju ke bawah dan bar chart semakin tebal, bar chart di bawah 0. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya untuk WG menarik, di mana dia asing juga udah mulai beli. Kalau seumpama kita ambil dari area resist aja TP-nya. Nah, TP-nya kita ambil di sini ya buat teman-teman. Kalau kita cek area kenaikan dia, rentang harganya dari area 202 sampai 216 ya dia udah 6%. Tapi kalau teman-teman di bawah turun mending cut loss dulu aja, di bawah ke area 200 ke bawah. Jadi kalau nanti 200-nya jebol di cut loss dulu aja. Kalau saya sarannya seperti itu. Tapi terserah dari strategi teman-teman kembali, apakah teman-teman mampu untuk mengatasi ke bawahnya itu atau kamu average down, nanti pikirkan sendiri buat teman-teman kalau teman-teman punya strategi sendiri. Gitu ya buat teman-teman. Lanjut ke sahamnya Weton, dimana kita udah mulai memasuki membahas Wijaya, dimana saya tidak terlalu Waskita yang nanti kita bahas. Dimana hari ini untuk Weton sendiri dia sempat turun 3 tick dan sempat naik 1 tick, akhirnya ditutup previous close di 272. Asing net sell 24 juta. Pembelian paling banyak YP, penjualan paling banyak GR. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Weton dia diakumulasi secara masif sama bandar. Kalau kita lihat kebalikannya sama bandarmologi, asing distribusi secara masif. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Weton juga udah berada di area support. Kalau teman-teman tadi sempat beli di 266, 268 ya cut loss-nya cuman 2 tick, sekitar 1,5%. Jadi lumayan banget kalau tadi teman-teman sempat antri di 268 kayak gitu. Dan target dia ya menguji resist 280. Kalau 280 naik ya lumayan, mungkin bisa rally. Mungkin aja kayak gitu. Karena ini kalau kita lihat udah mulai sideways nih di 266 sampai 280. Jadi seperti itu. Target kenaikannya ya kalau kita lihat di sini sebentar. Target kenaikannya kalau semua beli di 268, target kenaikannya 4%. Dan cut loss-nya hanya berapa? Cut loss-nya hanya 1,26%.
Dan kalau seumpama 280-nya jebol dan naik, ya dia menguji area resist uptrend dia di sini di 9%. Cukup menarik kalau seumpama dia jebol lagi, ya seumpama ada rally beneran di bulan Desember, dia menguji area resist dia di sini. Resist tertinggi di tahun ini sepertinya di 15%. Coba ya kita lihat tahun ini apakah benar. Apa udah, oh enggak, bukan tahun ini, maaf. Dia sempat naik tinggi mungkin dari 6 bulan ini ya, 6 bulan ini. Jadi dia menguji di area resist dia di sini adalah 15%. Menurutku cukup menarik kalau tadi teman-teman beli di area support. Kalau sekarang gimana Bang? Ya teman-teman mending wait and see dulu aja kalau menurutku. Tinggal kita besok mancing aja deh, mancing di 268 atau 270 dikasih atau enggak. Seperti itu. Ya kalau teman-teman mau beli, risk rewardnya bisa diperkirakan sendiri nih. Kita cek ya, kalau turun dia ke sini, maaf. Kalau beli di 200, nah segini ya 200. Jadi cut loss dia ada 3%. Target kenaikan juga 2,8. Jadi hampir 1:1 sih, tapi menurutku masih ya mending mancing-mancing aja besok di 270 atau 268. Semoga dikasih gitu kan. Jadi gitu untuk sahamnya Weton, semoga aja tidak ada yang membahayakan lagi di minggu-minggu berikutnya. Kalau kita lihat volume hari ini cukup kecil, bar chart di bawah 0 semakin tajam, dan MACD mulai menuju ke bawah lagi gitu untuk Weton. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya kita bahas waskita, di mana waskita juga udah mau pembahasan RI. Jadi ya siap-siap aja buat teman-teman, nggak tahu jadi diperpanjang atau enggak RI-nya. Kalau kita lihat YP pembelian paling banyak, penjualan paling banyak LG. Tadi sempat mencapai 755. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk waskita, dia didistribusi secara masif. Asing hari ini beli tapi secara keseluruhan juga distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk waskita karya, ini dia. Waskita karya hari ini berada di area resist di 785. Maaf, belum di resist berarti. Dia di dekat resist, tapi di sini udah di ini. Oh, maaf ya, di sini ya. Dia tadi sempat ke resist 785 tapi dibawa turun kembali. Jadi dia membentuk hammer ya ini, hammer bullish tapi tidak hijau. Ya semoga aja besok ada arah pembalikan. Hari ini volume juga cukup kecil, tapi bar chart di bawah 0 mulai semakin tebal dan MACD mulai menuju ke bawah kembali. Apakah dia mampu menguji resist di 785? Ya teman-teman catat dulu aja, kali aja bisa buy on breakout seperti itu. Kalau seumpama dia beneran breakout, ya saya tidak mau muluk-muluk ya target dia ke resist, tapi kan dia dikejar RI juga kan. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan RI-nya berapa, terus kalau seumpama teman-teman beli sekarang bagaimana, seperti itu. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham yang terakhir ada WSBP, di mana WSBP hari ini terkoreksi juga 1 poin atau 0,81%. Asing net buy 25 billion, pembelian paling banyak BK, penjualan paling banyak YU. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk WSBP, dia didistribusi sama bandarnya secara masif. Kalau kita lihat asing juga distribusi secara masif, cuman hari ini dia mulai masuk. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, padahal biasanya WSBP adalah saham yang paling kita sukai buat tektokan, ternyata dia jebol di area 132. Biasanya kita tektokan di 130 sampai 140, terus balik lagi 130, jual ke 150 di sini. Kalau teman-teman di grup belajar trading udah agak lamaan dari bulan Juli, teman-teman pasti paham, diajarin sama si Toge. Di situ kita punya teman juga namanya Toge, sering ngerekomendasiin, Toge dan juga Timun ngerekomendasiin BSBP kayak gitu. Dan kalau kita lihat support sekarang jadi cukup jauh di 110. Jadi teman-teman punya opsi, apakah teman-teman mau beli di dekat support 110 kalau teman-teman yakin ke situ, atau teman-teman buy on breakout di sini. Buy on breakout di 130. Ya mending wait and see dulu aja. Kalau 125-nya naik, teman-teman bisa spekulasi buy. Kalau semua 125 dia jebol,
Terus ada volume yang cukup tinggi, teman-teman bisa mulai pantau di situ aja. Kayak gitu. Walaupun kalau kita lihat hari ini MACD juga tajam menuju ke bawah, bar chart di bawah 0 semakin tajam. Hari ini volume kecil banget ya. Semoga ada arah pembalikan di situ. Karena kemarin di 2 hari kemarin juga udah cukup banyak dia volumenya. Jadi hari ini dia mengecil kayak gitu. Jadi gitu dulu aja buat saham-saham dari konstruksi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya belajar trading, dan jangan lupa untuk tetap menganalisa sendiri apa yang telah saya analisa. Jangan mengikuti saya dengan membabi buta kayak gitu kan. Tetap gunakan analisa teman-teman dengan baik, karena analisa terbaik adalah analisa dari diri sendiri, karena kita yang paling tahu di mana kita akan berhenti dan di mana kita akan lari. Seperti itu ya buat teman-teman. Ingat, semua yang saya analisa disclaimer on, dan keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman, dan berharaplah hanya kepada Allah dan Tuhan teman-teman. Seperti itu ya buat teman-teman. See you next time. Bye bye.